Ada salah satu sesi di mana saya harus ke Konawe, gitu ya. Siapa di sini dari Sulawesi Tenggara? Wah, saya nggak lihat juga nih ada silau. Jadi di Konawe saya landing 1 jam kira-kira kabupaten itu. Ada tobong pembakar, kilen pembakar, tingginya tuh sekitar 20 meteran. Saya bilang, kenapa menggunakan teknologi yang udah 20-30 tahun yang lalu, bener nggak? Gini, tar. Ini pasti mengekspor utang nih, ngerti nggak ya? Nanti saya ceritakan tentang mengekspor utang nih. Saya cuma lihat, begitu saya masuk ini barang bekas, saya tahu nih ekspor utang nih. Gini ya, ini saya mau ceritakan. Saya iya pebisnis, betul kan? Bisnis kan mau untung gede. Jadi saya punya pabrik di Pasuruan, pinjem bank, riba kan? Betul ya, riba. Ya itu masa lalu kan, Tuhan maha pengampun kan? Pabrik ini 7 tahun balik modalnya. Di tahun kelima saya bilang sama perusahaan di Malaysia, saya bilang, brother, kita bikin pabrik di Malaysia. Pabriknya adalah pemurnian plastik untuk menjadi solar. Berapa investasi? Tenang, investasi gampang. Saya pindahkan pabrik saya di Pasuruan. Dipindahkan, lalu berapa? Kamu 90%, saya 10%. Baik nggak? Kamu cicil ke saya, tapi harganya harga baru, bener nggak? Tapi kan dia nggak tahu harga baru, bener nggak? Jadi begitu ini pindah, dia nyicil ke saya. Nah ini kali ini halal, bener nggak pakai bunga. Jadi bisnis itu namanya saya ekspor hutang, dia bayar saya tunai, bener ya? Nah di Konawe sama persis. Saya bilang begitu 30 tower ini berdiri, saya bilang ini pasti ekspor hutang, bener nggak? Jadi bener, begitu saya lihat, bener barang bekas, iya kan? Dan Indonesia harus bayarnya ke negara mana tuh? Proyek itu paling nilainya 100 miliar kali, kita harus bayar 2 triliun, bener nggak? Saya bilang nih, goblok ini pejabat kita nih, bener nggak? Mangkel nggak Anda, bener nggak? Setuju ya? Ini saya saksi mata langsung nih, saya bilang gitu. Terus saya bilang, pulang deh kita, bener nggak, ke Jakarta? Pak, nggak ke Morowali? Ada apa di sana? Beginiannya ratusan Pak, mati aja loh. Iya nggak? Terus pulang kita ke bandara. Pas di bandara banyak kan? Nggak, ini anggap aja hoax deh. Kalau kita ngomong bahwa ada orang Cina di Indonesia kan dibilangnya hoax kan? Ini hoax, udah gitu aja deh. Begitu pulang, saya lihat mereka pakai topi kan? Ini maaf ngomong nih. Saya ngelihat wajahnya. Anda tahu waktu saya sekolah 6 tahun, salah satu keilmuan saya adalah micro expression. Micro expression adalah membaca wajah, betul ya? Jadi kalau otot manusia itu misalnya tangan ada bicep, ada tricep, ini paling major muscle-nya sekitar 5-6 biji. Tapi wajah manusia itu ada 400 minor muscle. Yang kalau dia kecewa bentuknya berubah, kalau dia bahagia bentuknya berubah, kira-kira gitu. Tahunan saya mempelajari, saya kan ngelihat ekspresinya. Kenapa? Karena gini, saya 6 bulan di state penitentiary, penjara kelas kakap, saya interview orang. Anda tahu orang ke-100 saya bilang ini pembunuh nih, ini pedofil nih, karena udah kelihatan tampangnya. Setuju ya? Anda bayangkan begitu saya jalan, saya bilang sama supir yang di Konawe itu, bentar, berhenti. Orang tuh jalan, saya liatin. Dalam hati saya bilang, ini narapidana ya? Ngerti maksudnya? Jadi buruh di sana belum tentu orang normal loh. Dibuang biar kita yang nanggung. Saya bilang gendeng. Anggap bicara cuma 1 orang, tapi narapidana loh, bener nggak? Apalagi ratusan atau ribuan. Saya nggak menuduh bahwa dia narapidana karena datanya tidak ada. Tapi hati saya udah bicara, ini inmate, ini orang narapidana. Jadi saya boleh dituduh hoax, karena saya juga tidak menyatakan bahwa itu pasti, tapi feeling loh. Mungkin bisa salah. 6 tahun kuliah dengan 20 tahun pengalaman di dunia beginian, bisa saja salah, karena manusia, bener nggak? Tapi ini saya jadi mangkal banget, bener kan? Kenapa mesti berhutang? Ini harus disudahi, betul ya?
caranya bagaimana? Jadi saya berdiskusi sama sahabat saya, dia senior saya, jauh senior saya. Dia bernama Michael Hudson. Profesor Michael Hudson ini mempunyai konsep berbeda dengan yang ada di dunia ini. Jadi di Amerika itu walaupun negara ini sontoloyo dan ontohot, tapi kebebasan berpikirnya boleh diakui, boleh kita respect, gitu ya. Jadi dunia ekonomi di Amerika itu terdiri dari dua mazhab. Mazhab Ivy League atau mereka yang kuliah di Ivy League. Ivy League itu ada Cornell, Columbia, ada Harvard dan lain sebagainya. Yang biasanya lulusannya pergi ke Wall Street. Non Ivy League kerjanya di bank, ujung-ujungnya di IMF dan World Bank, gitu ya. Ada dua mazhab. Pemerintah saat ini semuanya mazhabnya mazhab ini nih, bener nggak? Sementara uang perputaran di dunia ini 70% dari Wall Street. Contoh, Alibaba listingnya di mana? Di New York, bener nggak? Yang punya Wall Street, paham ya? Jadi kita lihat nih, hati-hati nih Wall Street ini. Nah, kemudian mazhabnya yang tadi yang ke IMF, World Bank ini punya lembaga rating namanya Standard and Poor, punya Moody's gitu. Mereka bisa merating sebuah negara, Indonesia BBB misalnya gitu, bener nggak? Kemudian di lobby naik jadi BB plus, bener nggak? Investor datang nggak? Belum tentu, karena investor itu yang menunggu adalah rating dari Wall Street. JP Morgan kasih Indonesia berapa ratingnya? Goldman Sachs berapa kasih Indonesia ratingnya? Paham ya? Kalau ratingnya turun mereka nggak masuk. Jadi kita jangan dibohongin dengan data, paham ya? Datanya benar, tapi karena orang nggak ngerti, oh iya ratingnya naik, hebat ya pemerintah sekarang, betul ya? Paham ya? Nah, ini ada makhluk ketiga. Yang Hudson punya metode ini beda sama yang pemerintah punya, swasta punya, dia ketiga. Georgia adalah negara berdaulat yang diserang sama Rusia. Crimea negara berdaulat diserang oleh Rusia, Anda tahu? Enggak tahu nggak apa-apa. Karena bacaan kita memang dulu zamannya TVRI masih satu, kita berita internasional tuh up to date. Sekarang berita internasional ditutup, bener nggak? Anda nggak tahu jadinya apa di luar itu ya. Nah, pada saat ekonomi dua negara ini goncang karena dimainin oleh Rusia, Michael Hudson membantu perekonomiannya. Kemudian Venezuela yang menyerang Amerika dengan ekonomi, pakai narkoba, diserang balik sama Amerika dengan economic hitman, mata uangnya dijatuhin, gitu ya. Michael Hudson berdiri di sana, Venezuela masih berdiri. Terakhir Erdogan, kudeta gagal di belakangnya Amerika, karena Erdogan ke Rusia dan ke Cina, disikat lagi lira. Erdogan panggil Hudson sebagai penasihat keuangan, stabil lagi lira, didukung oleh Qatar. Jadi ada banyak cara pada saat mereka bermain economic warfare atau perang ekonomi yang dilakukan oleh Amerika, itu bisa di counter dengan teorinya Michael Hudson. Hudson ini sahabat saya, nanti saya ceritakan sampai sana karena saya harus menceritakan banyak sebelum topik kita utama masuk. Setuju ya? Ilmunya nggak keberatan ini. Kita bagi 3 periode ekonomi. Tahun 1931 di mana ada Great Depression. Anda ingat ya? Dunia dan Amerika mengalami Great Depression 1931. Sebelum 1931 teori ekonomi basicnya menggunakan Adam Smith, tidak ada bank sentral. Karena money, uang, hanya greasing the transaction. Uang itu hanya alat bayar untuk melumaskan saja. Zaman sebelum tahun 1931, kita tidak memuja uang, tidak memuja bunga seperti saat ini. Biasa saja. Setelah tahun 1931,
John Maynard Keynes yang disebut Keynesian mempunyai teori bahwa harus decentralize, harus dikontrol. Periode setelah itu dinamakan Keynesian periode, di mana adanya bank sentral di sebuah negara. Karena itu IMF ngontrolnya di bank sentral, bener nggak? Dimana kalau nanti kayaknya nggak mungkin salah satu di antara kita jadi presiden, nomor satu adalah tutup Bank Indonesia, pindahkan Bank Indonesia di bawah Menteri Keuangan, hanya departemen atau dirjen moneter saja. Nanti alasan saya kasih tahu. Keynesian dipuja. Jadi kalau mereka merasa, oh misalnya saya tanya, Bapak, kita cetak duit 10 triliun, setuju? Maka Bapak akan bilang, nanti inflasi. Betul Pak ya? Ada di bawah sadar kita udah masuk nih. Keynesian udah 100 tahun loh mendoktrin kepala kita, nanti inflasi. Inflasi itu dajjal yang diciptakan oleh mereka. Nggak ada yang namanya inflasi. Zaman Rasulullah nggak ada namanya inflasi, bener nggak? Setuju ya? Ada inflasi zaman Rasulullah? Nggak ada, udah itu dajjal inflasi itu. Bagi kita, nanti kita bikin dia cuman anjing pudel aja, gitu ya. Nah, kemudian Keynesian berkuasa dengan bunga berbunga, uang, ngeprint uang. Nah, ini lagi kuncinya. Amerika, si ontohot borokokok ini, tahun 1944 ngumpulin 18 negara Eropa, negara-negara yang bakal menang perang. Anda tahu cerita itu kan? Di Bretton Woods, kota kecil di ujung Boston. Tanda tangan, kita semua kan nanti menang perang. Kita nggak mau ada perang dunia ketiga lagi, setuju? Setuju. Untuk tidak ada perang dunia ketiga, nomor satu, kita harus punya world currency, harus punya currency dunia, namanya dolar. Kurang ajar nggak? Itu alkemi. Perancis tidak setuju, Perancis keluar. Sebulan kemudian diserang sama Jerman, balik lagi, I taken dah. Akhirnya semua taken. Yang kedua, mereka membuat IMF, International Monetary Fund, membuat World Bank, dan trading harus dikontrol dan semuanya berada di Washington. Itu menunjukkan bahwa semua di kakinya Amerika. Betul ya? Jadi IMF itu 26% sahamnya Amerika, sisanya the rest of the world, seluruh dunia. Indonesia cuma 1 poin sekian. Dan syarat untuk setujunya sebuah resolusi harus 75% suara. Ngerti nggak? Jadi kalau Amerika nggak taken, kan cuma 74, nggak bisa quorum. Itu namanya alkemi. Setuju nggak? Ya, Anda harus lihat bahwa kita harus bikin rupiah juga harus bikin begitu. Kalau nggak kita bahaya nih, kalau nggak ngerti alkeminya ini kita dimainin. Kemudian apa alkemi yang Amerika lagi bikin? Yang kita dengan sadar kita terima bahwa dolar sama dengan emas. Kurang ajar nggak? Jadi kalau sebuah negara mau mencetak uang, syaratnya harus punya emas atau dolar. Serem nggak? Betapa pintarnya negara tersebut mengendalikan alkemi dunia. Kita udah masanya nih berjuang bersama-sama, ya. Udah, kepala kita udah mulai berat nih pelajarannya, setuju? Nah, lanjut. Tahun 2008 terjadilah subprime mortgage, bencana keuangan dunia. Hanya yang di dunia keuangan yang merasakan penderitaan tersebut, betul ya? Dan sejak saat itu saya dan teman-teman termasuk Michael Hudson menyatakan the end of year Keynesian. Mati Keynesian. Herannya 10 tahun kemudian pejabat negara masih memuja Keynesian. Setuju nggak? Nggak bisa lagi Anda pakai Keynesian. Anda harus pakai anti Keynesian. Nah, ini yang nanti mau kita ceritain anti Keynesian itu. Caranya bagaimana? Rumus nomor 1 adalah print money.
Anda akan bilang, nanti inflasi, bener nggak? Selama ada underlying proyek, maka print money tidak masalah. Saya kasih contoh. Kang Randy datang ke saya. Kang Randy adalah Menteri Bappenas, saya Presiden. Ceritanya, kalau ngayal boleh kan sampai top kan, bener nggak ada ongkosnya. Kang Randy bilang, Mas, kita mau bangun 100.000 rumah, setiap tahun saya perlu 100 triliun, bener nggak? Saya bilang oke. Setiap kota 100 rumah yang sehat, yang baik, yang islami semua, toilet tidak boleh ngarah Ka'bah dan lain sebagainya. Anda ngerti kan? Karena kita harus yang ngebangun, sholat harus berjamaah dan lain sebagainya, konsep-konsep kita. Saya print 100 triliun dari langit. Nah, nih Mas, betul nggak? Oke? Mas Randy bilang, Krakatau Steel nyala sekian ribu ton. Pabrik bata mulai dari ujung Jawa sampai Kalimantan nyala semua pabrik bata, bener nggak? Pabrik semen nyala, tidak boleh ada satupun unsur impor. Begitu semua jadi, berdiri, balikin ke saya 100 triliun tanpa bunga, bener nggak? Ke negara. Kang Randy bangun, dijual tanpa bunga kan jadi murah, bener nggak? Uang begitu masuk ke negara saya bakar. 5 tahun kemudian 100 triliunnya masuk jadi 10 juta rumah, bener nggak? Itulah underlayingnya. Inflasi nggak? Nggak ada, betul nggak? Anda mulai paham? Gampang ngelola negara kan? Itu teorinya Michael Hudson, di mana tahun 2005 beliau penasehat Xi Jinping untuk bilang ke Xi Jinping bagaimana melakukan. Dan apa yang dilakukan? Mereka punya dua, renminbi di dalam negeri cetak suka-sukanya, yuan di luar negeri. Mereka punya dua currency. Anda tahu kan? Enggak, baru tahu sekarang. Suka-suka mereka nyetak duit selama ada proyeknya, betul ya? Setuju? Jadi sekarang proyek itu ngapain ngutang, bener nggak? Kesel nggak gitu ya, bener nggak? Print aja, tolnya gratis. Kalau memang cinta rakyat, jangan tol yang dibangun, jalan umum, karena yang dilewati bisa dapat faedah. Sudah ngerti cara bangunnya negara? Oke, mau lanjut atau udah?